Oke, baik. Kita mulai untuk perkuliahan pada petang ini. Saya ucapkan selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Terima kasih pada kesempatan sore ini kita kembali berjumpa bertatap muka untuk melaksanakan perkuliahan secara daring untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis. Oke ya. Oke, baik. Jadi pada sore ini kita akan melanjutkan diskusi kita minggu kemarin, di mana pada minggu kemarin kita sudah menjelaskan salah satu aspek yang sangat penting di dalam melakukan studi kelayakan bisnis, yaitu berkaitan dengan aspek pasar dan pemasaran. Untuk itu langsung saja saya akan menampilkan daripada slide presentasinya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua ya, para mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan yang sudah menyimak daripada materi perkuliahan pada sore ini. Oke, baik. Jadi minggu kemarin kita sudah menyampaikan materi yang berkaitan dengan aspek pasar dan pemasaran, di mana di sini ada permintaan dan juga ada penawaran, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi daripada permintaan dan penawaran itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke bentuk-bentuk daripada pasar. Oke, jadi jadi di dalam aspek pasar dan pemasaran, di sini fokus di dalam aspek pasar sendiri. Ini memang kita melihat sebentar ya. Oke. Jadi di sini bentuk pasar, dimana kalau kita melihat dari sisi produsen atau dari banyaknya penjual, ini memang ada beberapa jenis. Ada pasar persaingan sempurna, ada pasar persaingan monopolistik, ada pasar monopoli, dan ada juga pasar oligopoli. Oke, ini adalah merupakan bentuk pasar yang memang dilihat dari sisi produsen. Oke, kemudian dari perspektif atau dari sisi konsumen, di sini juga kita melihat ada beberapa jenis daripada bentuk-bentuk pasar. Ada pasar konsumen, ada pasar industri, kemudian ada pasar penjual kembali atau reseller, dan juga untuk yang terakhir adalah pasar pemerintah. Oke. Nah, selanjutnya di sini ya, ketika kita melakukan analisis berkaitan dengan aspek pasar dan pemasaran, tentunya hal yang terpenting di sini adalah bagaimana kita melakukan analisa-analisa di mana di dalamnya berkaitan dengan melakukan pengukuran dan juga perlamalan atas permintaan daripada pasar itu sendiri, sehingga kita bisa memprediksi ya, memperkirakan kira-kira apa yang akan terjadi di masa yang akan datang terkait dengan permintaan-permintaan dari pasar itu sendiri, sehingga tentunya kita bisa memperkirakan pendapatan-pendapatan di masa yang akan datang, dan tentunya juga kita bisa memperkirakan perolehan laba. Sehingga dari sinilah, dari proses pengukuran peramalan permintaan, maka di sini kita mengetahui ya, bisa memperkirakan, bisa mengestimasi pendapatan, perolehan pendapatan, dan juga laba yang akan kita peroleh. Sehingga dari situ kita tentunya akan memiliki gambaran bahwasanya suatu bisnis ini menguntungkan, prospektif atau tidak. Oke. Jadi mengukur pemanfaatan pasar saat ini menjadi sangat penting ya. Jadi bagaimana permintaan pasar saat ini, di mana ini ada 3 metode untuk mengestimasi permintaan pasar. Jadi yang pertama adalah mengestimasi total permintaan pasar. Jadi total permintaan pasar suatu produk ini adalah total volume yang dibeli sekelompok konsumen tertentu dalam suatu wilayah geografis tertentu selama jangka waktu tertentu. Nah, ini merupakan
total permintaan pasar ya ini ya. Oke, jadi di sini kita harus mampu mengestimasi atau memperkirakan total permintaan pasar, di mana pemahaman atau pengertian daripada total permintaan pasar ini adalah total volume yang dibeli sekelompok konsumen tertentu dalam wilayah geografis tertentu dalam jangka waktu tertentu. Jadi sebagai contoh misalkan berapa sih besarnya total permintaan atau volume suatu produk yang dibeli oleh konsumen yang berada di wilayah kecamatan Kaliwungu misalkan ya, untuk bulan September. Nah, ini adalah merupakan total permintaan pasar. Dari situ kita bisa ya mengestimasi permintaan pada periode-periode berikutnya. Oke. Kemudian yang berikutnya di sini di dalam mengestimasi permintaan pasar, yang kedua adalah mengestimasi wilayah permintaan pasar. Jadi di sini untuk memilih wilayah yang terbaik serta mengalokasikan anggaran pemasaran yang optimal. Ini dapat dilakukan dengan dua metode. Nah ini. Jadi ini adalah mengestimasi wilayah permintaan pasar. Jadi metodenya di dalam mengestimasi di sini dalam rangka untuk mengoptimalkan ini ada dua metode, yaitu market build up method dan yang kedua market factor index method. Untuk market build up method metode ini digunakan oleh perusahaan barang industri untuk mengidentifikasi semua pembeli potensial dalam setiap pasar dan mengestimasikan pembelian potensialnya ini. Sedangkan kalau market factor index method ini adalah metode digunakan oleh perusahaan barang-barang konsumsi dengan mengidentifikasi faktor-faktor pasar yang ada hubungannya dengan potensi pasar. Jadi kita bisa melihat perbedaan antara market build up method sama market factor index method. Jadi kalau market build up method di sini jelas bahwasannya digunakan ya, metode ini digunakan pada perusahaan ya barang industri ya, sedangkan kalau market factor ini adalah perusahaan barang konsumsi. Nah ini. Oke, jadi ini sangat penting sekali ya, karena dengan melihat bagaimana potensi yang ada pada setiap wilayah ini tentunya akan lebih mengoptimalkan daripada pendapatan di masa yang akan datang. Sehingga di sini sangat penting sekali tentunya. Jadi sebagai contoh, kalau misalkan saja di Kabupaten Kendal di sini ada Kecamatan Kaliwungu, ada Kecamatan mana lagi Weleri, mungkin ada Kecamatan Sukorejo. Nah, ini kira-kira dari wilayah-wilayah tersebut ini pemasaran alokasi volume permintaan daripada barang ini yang paling tinggi itu di wilayah mana. Nah, sehingga nanti di situ kita bisa fokus pada wilayah tersebut, sehingga nanti penerimaan pendapatan ini tentunya akan lebih optimal. Nah ini. Oke. Kemudian untuk yang ketiga ini adalah mengestimasi penjualan aktual dan pangsa pasar. Di mana di sini ini untuk mengetahui penjualan yang sebenarnya dari industri yang bersangkutan yang terjadi di pasar dengan mengidentifikasi para pesaing dan mengestimasi penjualan mereka. Nah, ini adalah memperkirakan penjualan aktual. Oke. Jadi ini adalah merupakan tiga metode untuk mengestimasi permintaan pasar. Jadi dari sini nanti kita bisa ada gambaran bagaimana permintaan pasar yang memang di sini sangat menentukan terkait dengan volume penjualan dan juga pendapatan yang diperoleh bagi perusahaan. Oke, nah selanjutnya terkait dengan mengukur dan meramalkan permintaan. Jadi kalau tadi yang pertama adalah untuk permintaan saat ini ya, untuk mengestimasi permintaan pasar saat ini. Nah, untuk yang kedua di sini adalah untuk meramalkan permintaan yang akan datang. Jadi di sini ada beberapa cara ya yang bisa digunakan. Jadi beberapa cara untuk meramalkan permintaan penjualan di masa yang akan datang. Jadi
Pertama di sini adalah berkaitan dengan survei niat pembeli. Kemudian yang kedua adalah pendapat para tenaga penjualan. Kemudian pendapat para ahli. Kemudian analisis deret waktu atau time series. Kemudian juga analisis regresi. Nah, ini adalah untuk proses-proses yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk memperkirakan atau meramalkan permintaan di masa yang akan datang. Ini. Jadi konteksnya berbeda. Namun demikian tentunya di sini apa yang terjadi di masa yang akan datang ini tentunya berkaitan dengan kejadian yang saat ini terjadi. Nah, ini. Oke, nah maka dari itu tentunya dengan beberapa cara yang bisa kita lakukan, tentunya cara mana yang paling efektif. Jadi pertama survei niat pembeli. Jadi di sini kita mengumpulkan data ya, mengumpulkan data yaitu dengan menggunakan kuesioner yang nanti kita bisa sebar kepada para konsumen terkait dengan niatan untuk membeli produk di masa yang akan datang itu seperti apa dan sebagainya. Nah, dari situ tentunya kita bisa memperoleh gambaran, oh ternyata apa yang di permintaan di masa yang akan datang itu seperti apa. Atau mungkin bisa juga pendapat para tenaga penjualan. Ini karena memang tenaga penjualan berinteraksi secara langsung dengan para customer, sehingga mereka lebih paham, lebih tahu secara nyata tentang kondisi pasar, baik itu berkaitan dengan persaingan, berkaitan dengan konsumen, maupun berkaitan dengan produk-produk yang ada di pasar. Nah, sehingga di sini pendapat daripada para tenaga penjualan ini juga bisa kita jadikan sebagai acuan ya. Kita pertimbangkan untuk melakukan peramalan permintaan di masa yang akan datang. Kemudian pendapat para ahli, di sini tentunya adalah ahli di bidangnya yang memang punya kompetensi, bahwasanya mereka sering ya dengan data-data yang dimiliki, kemudian mereka melakukan peramalan ya tentang permintaan terhadap suatu komoditas di masa yang akan datang. Nah, ini merupakan sebuah cara yang tentunya bisa kita kita lakukan karena memang mereka bisa dari kompetensi yang dimiliki, keahlian yang dimiliki, maka tentunya di sini peramalan yang dilakukan oleh mereka tentunya memiliki kualitas yang lebih baik. Kemudian di samping itu juga analisis deret waktu time series, ini berarti kita menggunakan data penjualan ya yang sebelumnya atau permintaan yang terjadi pada periode sebelumnya ya. Kemudian nanti di sini kita melakukan analisa, termasuk juga analisis regresi. Oke, baik, itu adalah untuk beberapa cara yang bisa kita lakukan. Nah, oke, baik. Nah, ini kita langsung masuk ke analisis deret angka. Jadi analisis deret angka ini adalah analisa yang memakai data kuantitatif masa lalu, di mana data dirinci menjadi komponen-komponen tren, siklus, musim, dan juga residu yang prosesnya ini dapat ya ini. Jadi di situ nanti ada persamaannya ya, tren linearnya itu persamaannya adalah Y sama dengan A plus BX, di mana A ini adalah sigma Y per N, sedangkan B-nya ini adalah sigma XY per sigma X kuadrat. Nah, ini. Nah, jadi di sini jelas bahwasanya analisis deret angka ini memakai data-data angka yang terjadi di masa lalu. Jadi data yang digunakan ini merupakan data histori, di mana data histori di sini dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Nah, ini. Nah, data histori di sini yang digunakan tentunya berkaitan dengan permintaan daripada pasar itu sendiri, sehingga nanti di sini juga analisa yang kita lakukan ini juga lebih ke mengarah ke analisa permintaan. Jadi ini sebagai contoh. Jadi analisis dari waktu ini ya, tahunnya di situ kita memiliki beberapa tahun ke belakang. Jadi ada tahun 2004 untuk permintaannya 150. Kemudian tahun 2005 permintaan 170, tahun 2006 permintaan 200, tahun 2007 permintaan 230,
tahun 2008 permintaan 220, tahun 2009 permintaan 200, tahun 2010 permintaannya adalah 2240. Jadi total N-nya ini data deret waktu yang kita lakukan analisis adalah 7 tahun ya ini. Nah, kemudian total permintaan selama 7 tahun ini adalah 1420. Nah, ini. Nah, kemudian nanti di sini yang kita cari adalah nilai X, X kuadrat dan juga nilai Y. Jadi untuk deret waktu di sini dari N7 ini kita nanti bisa ambil data tengah ya. Jadi di sini selama tahun 2004 sampai dengan 2010 atau 7 tahun N-nya ini ya. Maka di sini kita ambil nilai tengahnya yaitu 2007. Nah, ini ya, ini nilai tengahnya, sehingga di situ nilai tengah ini kita berikan nilai X itu adalah 0. Nah, kemudian di sini untuk berikutnya kita secara berurutan kita kasih nilai X1 untuk 2008, 2009 kita kasih nilai X2, kemudian 2010 kita kasih nilai X3. Demikian juga untuk tahun sebelum 2007, di mana 2006 ini kita kasih negatif 1, 2005 negatif 2, 2004 negatif 3. Nah, setelah nilai X di sini Anda tetapkan, kemudian kita bisa mencari nilai X kuadrat. Jadi karena di sini nilainya X dikuadratkan, maka hasilnya adalah dalam bentuk positif. Jadi negatif 3 kita kuadratkan 9, negatif 2 kita kuadratkan 4, negatif 1 kita kuadratkan 1, 0 kita kuadratkan 0, 1 kita kuadratkan 1, positif 2 kita kuadratkan jadi 4, positif 3 kita kuadratkan jadi 9. Sehingga di situ untuk sigma X kuadratnya itu adalah sama dengan 28. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita mengalihkan antara X dikalikan dengan Y. Jadi permintaan Y, X-nya dikalikan dengan X. Jadi untuk permintaan yang pertama tahun 2004 ini adalah 150 dikalikan dengan nilai X yaitu negatif 3. Jadi sama dengan negatif 450. Kemudian juga untuk permintaan tahun kedua yaitu untuk tahun 2005. Jadi untuk tahun 2005 ini permintaan 170 dikalikan dengan X-nya adalah negatif 2, jadi negatif 340. Kemudian tahun 2006 juga demikian, permintaannya 200 dikalikan dengan X negatif 1 jadi negatif 200. Nah, kemudian untuk tahun berikutnya ini 230 dikalikan dengan X-nya 0 jadi 0. 2008 220 dikalikan 1, 2009 210 dikalikan 2, dan tahun 2010 240 kalikan 3. Sehingga di situ hasilnya total daripada XY sigma XY-nya ini sama dengan 370. Oke. Jadi ini adalah untuk proses persiapan sebelum kita memasukkan dalam persamaan ya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai X, nilai X kuadrat dan juga nilai XY, maka selanjutnya baru kita masukkan ke dalam persamaan. Jadi kita mencari nilai A dulu, di mana A di sini adalah sigma Y per N. Nah, ini sigma Y kita lihat untuk sigma Y-nya ini adalah 1420, N-nya adalah 7. Jadi sigma A, sigma Y per N ini sama artinya 1420 per 7, jadi sama dengan 202,86. Sedangkan untuk nilai B-nya ini adalah sigma XY per sigma X kuadrat, jadi sama dengan 370 per 28, jadi hasilnya adalah 13,21. Nah, setelah nilai A dan nilai B sudah kita peroleh, maka baru kita masukkan ke dalam persamaan.
yaitu Y sama dengan A plus BX. Nah ini. Nah, jadi A plus BX. Nah, ini nilai A Anda masukkan ya. Jadi Y sama dengan nilai A-nya adalah 202,86 plus ya BX. Nah, nilai B yang kita masukkan yaitu 13,21X. Nah, ini. Nah, ini adalah untuk persamaan dari analisis deret waktu. Nah, sehingga di sini kalau kita ingin mengetahui permintaan daripada penjualan ya ini ya pada tahun berapa, misalkan berapa nilai penjualan untuk tahun 2011. Nah, maka di sini kita bisa menentukan yaitu dalam persamaan tersebut jadi Y sama dengan 202,86 plus 13,21X. Nah, X-nya di sini karena untuk 2011 ini kalau dalam posisi X ini kan berarti ini 2010 nilai X-nya berapa? 3 ya ini ya. Maka tahun 2011 nilai X-nya sama dengan 4. Nah, sehingga di sini kita bisa melihat. Jadi X-nya kita ganti menjadi 4. Nah, sehingga di situ Y sama dengan 202,86 plus 52,84. Jadi Y-nya itu sama dengan 256. Oke. Baik, ini adalah gambaran. Di sini menunjukkan bahwasannya untuk permintaan atau penjualan yang akan terjadi di tahun 2011 ini nanti diperkirakan sebesar 256. Anda bisa membandingkan, kita bisa melihat kalau tahun 2010 itu 240, sedangkan pada tahun 2011 ini diperkirakan adalah 256. Demikian juga kalau misalkan Anda ingin mengetahui daripada penjualan yang akan terjadi pada tahun 2012. Nah, ini juga nanti bisa kita perkirakan. Jadi ini merupakan perhitungan analisis untuk memperkirakan daripada permintaan di masa yang akan datang, permintaan pasar. Nah ini, jadi kita memperkirakan ini ya, atau melakukan forecast atau peramalan. Nah ini. Namun demikian tentunya di sini dari data-data histori yang memang ada, ini memang ada kaitannya dengan data yang terjadi di masa yang akan datang. Nah makanya ini dinamakan dengan arah analisis deret waktu karena memang di sini kita memerlukan beberapa data histori yang memang pernah terjadi pada periode sebelumnya. Oke, baik, itu adalah contoh bagaimana untuk melakukan perhitungan di dalam analisis deret waktu. Oke, baik. Nah, untuk selanjutnya di samping analisis deret waktu, nah di sini juga kita mengenal ada juga analisis regresi. Jadi analisis regresi ini merupakan salah satu analisis statistik yang memang sangat populer. Biasanya memang secara umum regresi ini adalah digunakan untuk mengetahui pengaruh ya, pengaruh suatu fenomena dengan fenomena yang lain, di mana di dalam analisis regresi ini juga kita bisa gunakan untuk meramalkan ya suatu fenomena atau kejadian di masa yang akan datang. Oke. Jadi analisis regresi yaitu seperangkat prosedur statistik untuk menemukan faktor-faktor nyata yang paling penting. Persamaannya di sini sama ya, Y sama dengan A plus BX, sama kayak tadi. Untuk nilai A-nya ini adalah sigma Y min B sigma X ya per N, sedangkan B-nya ini adalah N sigma XY min sigma X kali sigma Y per sigma X kuadrat min dalam kurung sigma X dikuadratkan. Oke. Ini adalah untuk persamaan di dalam analisis regresi. Nah, kita bisa lihat ya contoh. Ini kita melakukan analisis regresi berkaitan dengan penjualan dengan biaya. Jadi apakah penjualan ini dipengaruhi oleh biaya ya? Ini atau tidak. Nah ini, jadi apakah besarnya penjualan itu dipengaruhi oleh biaya atau tidak? Nah di situ kita lihat
Penjualan adalah untuk variabel X-nya atau biasa disebut dengan variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Sedangkan di situ untuk biaya atau X ini biasa juga disebut dengan variabel independen atau variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi. Untuk data penjualan ini masing-masing 120 ya, kemudian di situ 150, kemudian 175, kemudian di situ ada 132, kemudian ada 145 dan ada juga 186. Kemudian di sini juga ada 149. Jadi total atau sigma Y-nya ini adalah 1057. Kemudian untuk besarnya biaya atau X ini untuk masing-masing. Untuk X yang pertama adalah 150, X yang kedua adalah 125, X yang ketiga adalah 147, X yang keempat 160, X yang berikutnya kelima adalah 135, X yang keenam adalah 148 dan yang terakhir adalah 132. Jadi untuk total nilai X-nya atau ini adalah sama dengan 997. Nah, selanjutnya di sini kita bisa mencari yaitu X kali Y-nya berapa, kemudian kita juga bisa mengkali nilai X kuadratnya. Nah, ini. Jadi untuk nilai X kali Y-nya ini, jadi penjualan dikalikan dengan biaya sama artinya 120 dikalikan dengan 150. Ini sama dengan 18.000. Oke. Kemudian di sini untuk nilai X-nya ya, kemudian 150 kali 125 18750, 175 kali 147 25725, 132 kali 160 2110. Jadi ini berturut-turut ya, 19.575, 27528, 19668. Oke, sehingga di situ untuk sigma XY adalah 150.366. Nah, setelah XY ini kita lakukan perhitungan, selanjutnya kita membuat untuk penyajian kolom berikutnya adalah X kuadrat. X kuadrat ini berarti untuk data X yang pertama adalah 150, kita kuadratkan menjadi 2250. Untuk X yang kedua 2125 kita kuadratkan menjadi 15.625 dan seterusnya ya, ini ya 21.609, 25.600, 18.225, 21.904 dan yang terakhir adalah 17.424. Sehingga total daripada atau sigma X kuadratnya adalah 142.887. Oke. Jadi ini adalah merupakan proses awal untuk persiapan yang berkaitan dengan analisis regresi. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan ke dalam persamaan regresinya ya. Ini adalah merupakan regresi linear sederhana karena di sini kita melihat hanya ada satu variabel X saja ya yang mempengaruhi daripada variabel Y. Oke, baik, kembali ke sini. Jadi di situ untuk persamaannya sebelum kita masukkan Y sama dengan A plus BX, kita mencari nilai A terlebih dahulu. Jadi di sini untuk nilai A kita cari yaitu sigma Y ya min B sigma X per N. Jadi di situ sigma Y-nya kita masukkan ya sebesar berapa? Jadi di sini kita lihat ya sigma Y-nya berapa, itu 01057 ini ya. Nah, ini B-nya ini belum kita ketahui, makanya di sini biasanya kita mencari nilai B terlebih dahulu ya, karena B-nya ini belum kita ketahui. Kalau untuk sigma X-nya sudah kita ketahui ya, yaitu 997 itu adalah untuk sigma X-nya. Nah, ini 997. Kemudian di situ, nah ini X-nya itu bisa negatif 0,2. Jadi kita cari nilai B-nya dulu. Jadi B ini adalah N sigma XY min sigma X kali sigma Y per N sigma X kuadrat min
ya dalam kurung sigma X dikuadratkan. Sehingga di sini N-nya kita isi 7, kemudian sigma X-nya ini adalah 150.336 min sigma X-nya 997 dikalikan dengan sigma Y 1.057 per N-nya 7, sigma X-nya kuadrat ini min sigma X dalam kurung kuadrat. Nah, sehingga di sini kita bisa melihat untuk nilai B-nya ini sama dengan negatif ya 1267 per 6200, jadi sama dengan negatif 0,2. Nah, setelah nilai B ini sudah kita hasilkan, sudah kita peroleh, baru kita masukkan ke dalam persamaan A-nya ini. Jadi negatif 2 ini, sehingga di situ kita bisa memperoleh hasilnya nilai A-nya adalah 179,49. Nah, kalau sudah kita peroleh untuk nilai A dan nilai B, maka selanjutnya baru kita masukkan ke dalam persamaan regresinya. Nah, di dalam persamaan regresi seperti tadi yang sudah ya di depan tadi ya, yaitu adalah Y sama dengan A plus BX. Nah, sehingga di situ nanti kita bisa menyajikan untuk nilai Y A-nya berapa ini? Nilai A-nya adalah 179,47 min ya. B-nya ini adalah negatif 0,2 X. Nah, ini adalah untuk persamaan regresinya. Nah, itulah berapa besar penjualan jika biaya yang dikeluarkan adalah sebesar 200.000. Nah, ini berarti Y sama dengan A plus BX, berarti A-nya adalah 179,49 min. B-nya adalah negatif 0,2 X. Nah, X-nya di sini adalah berkaitan dengan biaya. Nah, di sini kita tinggal mengalihkan aja. Apabila biayanya 200, berarti persamaannya adalah Y sama dengan 179,49 min 0,2 kali 200. Sehingga kita peroleh Y sama dengan 179,49 min 40 sama dengan Y-nya adalah 140. Oke, baik. Jadi ini adalah merupakan gambaran yang berkaitan dengan analisis regresi. Oke, jadi ini merupakan proses untuk melakukan estimasi atau peramalan daripada permintaan di masa yang akan datang. Jadi di sini kita bisa menggunakan analisis deret waktu dan juga menggunakan analisis regresi. Oke, baik. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk materi perkuliahan pada kesempatan petang ini ya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa Anda pahami dan bisa Anda terima. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan juga ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya selalu mengingatkan untuk selalu mengenakan masker, dan juga untuk selalu rajin cuci tangan pakai sabun ya, kemudian jaga jarak dan hindari kerumunan. Itu adalah merupakan langkah yang paling ampuh ya untuk menghilangkan daripada pandemi virus corona. Oke, baik, saya akhiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.